Halo guys, nama gue Davorovi. Kali ini kita balik lagi ke You Breakdown #2, dimana kita bakal ngekupas tuntas editing video-video gue yang sebelumnya udah gue upload di Instagram atau di TikTok. Nah, kali ini video yang bakal gue kupas tuntas editingnya itu adalah video terbaru gue kemarin, dimana itu judulnya adalah Downtown Jakarta V2. Dan video ini merupakan salah satu video yang highly requested banget buat gue jadiin konten YouTube. Gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke intronya. Let's go! Nah, jadi video Downtown Jakarta V2 ini disponsorin sama salah satu brand, dan gue di sini tuh jatuhnya ngelakuin passion project aja. Dan jujur gue sendiri sebagai kreator kan, sebagai videographer, gue tuh seneng banget ngelakuin passion project karena gue tuh bener-bener bebas disuruh bikin apaan. Dan akhirnya gue nyobain buat nyoba pakai editing style lama gue, dimana yang kayak nge-shoot kota, terus banyak kreasinya lah ibaratnya. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang belum nonton videonya, jadi langsung aja kita tonton videonya dulu ya. Let's go! Nah, sebelumnya biar kupas tuntasnya makin komprehensif ya kan, gue juga sharing-sharing nih manajemen filenya kayak gimana sih. Nah, gue kalau misalkan di spesifik project ini, biasanya kalau footage yang utama dari kamera utama gue ya gue deprok aja di folder yang ini. Terus hyperlapse gue bedain, karena kan hyperlapse gue tuh basisnya foto kan. RAW ini kan nggak bisa langsung kita taruh di Premiere ya, makanya harus diedit dulu. Maka dari itu gue edit dulu ke Lightroom, gue adjust dulu kayak shadow-nya gue naikin, highlight-nya gue turunin supaya maksimalin dynamic range-nya. Dimana ketika gue ekspor ke JPEG, dia bakal hasilnya kayak gini tuh. Titik gelapnya keluar, titik terangnya juga diturunin, jadi kerasa seimbang gitu loh dynamic range-nya ya. Nah, jatuhnya kayak kita tuh ngebikin flat profile lagi gitu dari editan Lightroom tadi. Jadi ntar setelah hyperlapse dimasukin ke Premiere, di color grading lagi deh pakai Lumetri Color. Ini juga hyperlapse, terus ada DJI Mavic Pro. Nah, ini footage-nya sebenarnya nggak banyak, gue juga nggak banyak banget shoot drone-nya, kayak cuma beberapa doang. Kayak ini yang tadi nih, yang di awal-awal di opening kan gue juga sempat nge-shoot ini nih. Aslinya tuh sebenarnya biasa aja cuy, kayak videonya tuh oke, stabil, tapi kalau dipercepat itu nggak akan semulus ini, karena gue nge-apply beberapa efek gitu supaya kelihatannya tuh bener-bener kayak miniatur. Ntar gue breakdown lagi. Terus juga ada shoot drone yang gue pakai lagi setelah ini, yang di atas JPO. Nah, ini gue pakai. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Premiere Pro yang gue pakai ini seri yang 2020 ya, jadi ini yang paling terbaru sejauh ini. Mungkin yang bakal gue breakdown itu yang di V1-nya dulu ya, dimana itu bakal nge-apply time remapping, terus juga semacam zoom in, zoom out efek, sama beberapa efek yang di After Effects dimana itu ngikut pala gitu. Setelah itu gue baru breakdown color grading-nya, terus juga sama sound design-nya. Berhubung gue juga pakai beberapa sound design-nya juga kan. Nah, ini kita mulai dari yang pertama banget ya. Nah, ini dari V1 nih. Ini sorry kenapa gue banyak banget nge-nest sequence dibanding pakai footage-nya biasa, karena gue bener-bener banyak banget nge-apply efek, dimana kalau misalkan kita klip biasa terus pakai beberapa efek itu, dia tuh Premiere nggak bisa. Maksud dari gue adalah gue pakai efek speed dan warp stabilizer di saat yang bersamaan, yang mana di Adobe itu nggak memungkinkan. Makanya gue pakai nest sequence. Nestnya tuh banyak banget ya, penyebabnya karena itu. Jadi kita coba buka ya, buka nest sequence-nya. Nah, di atas nest masih ada nest lagi. Kalau lihat di sebelumnya, nah ini baru. Jadi sebelum footage drone-nya gue kasih percepat, karena kan awalnya tadi lelet banget tuh sesuai yang gue tunjukin. Gue tuh kasih warp stabilizer dulu. Nah, itu asik aja dilihatnya tuh. Kayak bener-bener smooth banget. Akhirnya dari sini gue nest, masuk ke sini, gue kasih efek yang itu, percepat. Nih 193% tuh kelihatan tuh. Terus dari sini baru gue nest lagi. Nah, dari nest ini gue pakai efek apa lagi? Gue pakai efek zoom. Zoom yang dari Premiere ya, jadi zoom digital zoom. Nah, ini dari 960, 540, 100 ke titik yang ditentukan, supaya gue tuh nargetin supaya endingnya tuh bener-bener ngepas gitu loh. Secara komposisi tuh kayak enak dilihat. Ini tengah. Nah, di tengah, jadi kayak ibaratnya kayak dreamy banget lah. Terus alasan kenapa videonya itu di sini tuh kelihatan kayak miniatur gitu, kelihatan nih di sini tuh kayak ada ngeblur-blurnya gitu loh, motion blurnya, itu karena gue pakai yang namanya frame blending. Gimana sih caranya? Jadi setelah lu mempercepat footage-nya, ini kan 193, di klik kanan nih, terus di speed and duration. Nah, di time interpolation-nya lu atur ke frame blending instead of frame sampling, karena frame sampling ini yang default-nya
Dan ketika kasih frame blending, ntar dia bakal ngeblur gitu loh. Karena dia tuh menyesuaikan gitu, makanya ada motion blurnya. Oh ya, by the way, kemarin sempat ada yang nanya, adjustment layer tuh apa sih yang di atas ini nih, lapisan-lapisan ini. Nah, kalau gue bisa bilang ini tuh lapisan buat color grading. Dimana kalau misalnya gue hide nih ya layernya nih ya, nah dia tuh nggak ada color gradingnya tuh guys. Ini juga. Jadi mungkin gue akan stick ke buat nyalain aja lah. Nah, di sini gue juga mempercepat speednya nih di footage yang kedua ini. Lihat nih, gue kalau misalnya kita klik kanan speed and duration, gue mempercepat footage-nya sampai 1316%, yang mana aslinya tuh lelet banget, bener-bener lelet kayak nih gue tunjukin ya. Footage aslinya tuh geraknya lelet parah pak. Nah, ini bener-bener kayak keong kan, makanya gue percepat supaya kerasa efek dramatis. Di dalamnya lagi, kenapa gue nes itu karena di dalamnya gue kasih efek stabilisasi, warp stabilizer kayak biasanya. Ini 50%. Terus gue baru percepat. Jadi intinya kalau di Adobe Premiere tuh kita nggak bisa nge-apply efek speed dan warp secara bersamaan. Nah, di bagian sini di footage yang ketiga, gue pakai efek juga banyak banget. Kalau misalnya kita klik 2 kali dulu ya. Ini ada nest lagi, ada nest gitu kan. Nah, ini kalau originalnya nih. Bahkan originalnya gue nest juga guys, parah. Gila. Nah, ini di sini nih yang utama. Nah, footage utama ini gue pakai warp stabilizer dengan intensitas 25%. Nah, setelah di nest nih baru gue kasih efek color grading, ada adjustment layer kan. Terus setelah itu gue nest lagi, agak unik ya, dimana gue tuh pakai efek namanya Red Giant Cosmo, dimana itu memperbaikin skin tone gitu. Jadi skin tone lo tuh kelihatan lebih baik lah. Karena kalau misalnya gue matiin ya, Cosmonya gue matiin, nah kulit gue tuh jadi agak kelihatan agak harsh gitu loh. Dan mana kalau misalnya gue nyalain Cosmonya, lebih halus tuh, dan skin tone-nya lebih baik lah. Nah, ini kan by the way, di footage yang ini kan ada sebenarnya gue ngasih transisi gitu. Cuma karena gue ngasih transisi itu belakangan, jadi buat demonstrasi aja. Ntar gue mungkin coba buat ngasih handy seamless di akhirnya. Oh ya, dan nama transisinya tuh handy seamless dari Motion Bro. Nah, di footage drone yang ini nih, kalau misalnya kita lihat ya, ini gue ngasih time remapping nih guys, bener-bener banyak nih. Yang mana titik pertama tuh 914, terus di speed yang lebih lambatnya di 645, dan dipercepat ke titik 921. Jadi kalau misalkan kita lihat hasilnya tuh kayak gini. Cepet, nah agak biasa, mempercepat lagi, gitu. Nggak kerasa begitu signifikan sih, karena mulainya kan dari 900 ke 600 tuh nggak begitu jauh lah ibaratnya. Ini by the way gue close-closein dulu nih sequence-nya. Bener-bener di project ini tuh gue bener-bener banyak banget pakai nest sequence, karena emang banyak banget efek yang dipakai. Nah, ini efek yang kalian tunggu-tunggu nih, yang kata efek ngikutin kepala. Jadi pas gue naik itu kameranya ngikutin gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita langsung breakdown ke After Effects-nya juga ya. Berhubung kan ini bagiannya V1, sesuai yang gue bilang, gue bakal nge-breakdown yang V1-nya dulu. Kalau misalnya kita buka 2 kali, nah di sini udah ada nih, udah ada footage-nya. Merah ini tandanya udah di link sama After Effects. Gimana sih caranya? Kalau misalnya kita klik footage, di klik kanan, ntar ada replace with After Effects composition, dimana itu bakal ngemindahin ke After Effects. Tapi karena ini udah dipindahin ke After Effects, jadi gue buka After Effects-nya ya. Nah, ini banyak banget nih, gue composition yang gue pakai di After Effects bener-bener banyak banget. Nah, ini transisi handy seamless. Coba kalau misalnya kita lihat nih ya, set gitu kan, naik gitu kan. Nah, selain itu di transisi ini tuh gue kasih juga semacam lens flare guys. Coba kalau misalnya kita lihat nih di V4 nih ada lens flare yang dimana kalau misalnya kita buka kelihatannya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya di combine hasilnya bakal kayak yang di video yang tadi gue tunjukin, yang full hasilnya gitu. Nah, kita langsung fokus ke yang tadi, dimana cari composition yang ngikutin pala gue ya. Nah, itu tuh gimana sih caranya? Nah, ini kalau misalkan kita lihat breakdown dikit, ini tuh ada track point-nya tuh, dimana dia bakal ngikutin gitu. Coba kita lihat tuh, zoom. Nah, ini dia kelihatan tuh. Sorry kalau misalkan agak noise, gue langsung play aja ya. Nah, dia ngikutin. Nah, tutorial buat ngikutin pala tracking kayak gini, ntar gue bakal bikin setelah video ini ya. Pokoknya stay tune terus di YouTube gue ya. Kalau misalkan gue bisa spoilerin, caranya pakai stabilize motion yang ada di sini nih, yang di bagian tab tracker. Nah, ini pakai efek ala-ala masking gitu, tapi sebenarnya enggak. Ini awalnya tuh gue bikin transisi walk by gue sendiri, jadi kayak gue pernah ngerekam tembok dan gue jadiin template gitu loh. Kalau misalnya kita lihat ini hijau karena green screen bakal gue hilangin. Kalau misalnya kita play kayak gini jadinya. Nah, dia bakal kayak gini. Kayak kesannya transisi walk by kan. Nah, dia lewat kan kayak gitu. Nah, kalau di sini walk by-nya bener-bener original nih, dari ibaratnya dari footage-nya gitu. Ini by the way ketiga footage ini gue pakai efek tracking tadi. Nah, kalau misalnya kita buka yang masking tadi, kita buka ya, coba ya. Klik 2 kali. Nah, di sini udah banyak nih guys. Kalau misalnya kita lihat originalnya, dia tuh kalau misalkan setelah di masking dia bakal hitam. Hitam ini sebenarnya bermaksud sebagai transparan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat di timeline utamanya tadi, makanya gue taruh di V2 yang video setelahnya, karena emang dia tuh jatuhnya nimpa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat masking point-nya kayak gini tuh, kayak hitamnya gue pindah-pindahin terus tuh, makanya ngebentuk keyframe di sini. Set gitu kan, ngikutin banget. Ini hyperlapse semua nih.
Nah, buat yang penasaran gimana caranya gue bikin hyperlapse, langsung aja buka video gue yang udah gue buat 3 tahun lalu di YouTube gue di bawah. Kalau misalkan bahasa gue di video itu agak macet-macet atau kagak jelas, maafin, nama juga masih bocah ya kan. Tapi kalau misalkan ini gue sekalian aja nge-breakdown timeline gue yang hyperlapse ya guys. Nah, ini ada sequence-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini banyak banget guys. Ada beberapa hyperlapse yang gak gue pakai karena ketika kita stabilin tuh gak kerasa bagus gitu loh. Jadi gue gak serp. Ini juga yang hyperlapse JPO yang gue bikin ibaratnya lumayan capek, gue pakai karena nggak tahu ngapa gue kurang serak aja. Hyperlapse gue itu kan basisnya foto-foto ya, dan foto-foto itu tadi gue ambil dari yang kata eksportan dari Lightroom yang udah jadi JPEG dan udah gue atur warna-warnanya supaya maksimalin dynamic range. Jadi kayak flatnya gitulah. Nah, kalau misalnya kita buka nih ya di next sequence-nya, kita buka, nah dia tuh terdiri atas JPEG yang tadi gue bikin di Lightroom lah ibaratnya. Oke, gitu satu-satu, dan ini nggak kelihatan stabil guys. Cuman ketika dilihat di sini, ketika udah gue nest, langsung gua kasih warp stabilizer. Warp stabilizer yang gue pakai ini persentasenya 25 juga. Jadi ketika kita lihat hasilnya tuh benar-benar smooth guys. Nah, lumayan kan? Lumayan asik dilihatnya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau gua hyperlapse. Ini juga efek tracking dari After Effects yang tadi gua sempat bilang kalau misalkan gua bakal bikin tutorialnya di video selanjutnya. Nah, di sini gue juga pakai efek tambahan dimana ini kayak flare gitulah, light leak istilahnya. Jadi bocoran cahaya gitu. Nah, ini gue main masking lagi. Kalau misalnya kita buka, klik 2 kali. Nah, ini lihat nih. Ini gue bener-bener masking di sini yang paling lumayan effort ya. Coba kalau misalnya kita lihat nih ya titiknya nih. Ini titiknya banyak banget tuh kalau misalnya kita lihat tuh max padnya gue ambil ya. Nah, dia ngikutin sesuai batangnya kayak keluar. Nah, terus di sini gue jeda supaya lebih gampang maskingnya. Di yang kedua gue giniin ada item lagi kan. Nah, ketika kita masukin ke timeline jadinya kayak gini guys. Nah, video yang kamera muter ini dia ngecaplok video sebelum dan setelahnya. Kalau misalnya lihat kayak gini nih. Set ngecaplok, karena kan video ini basically transparan ya, cuma karena gue udah ngasih video yang mana itu video ini jadinya ngisi gitu guys tuh. Terus juga lanjut lagi, nah oke. Jadi video yang muter ini ngecaplok video yang sebelum maupun sesudahnya. Oh ya, by the way, footage yang ini gak gue shoot pada hari H, tapi video aerial ini dikasih bonus sama si Raymond, yang mana dia tuh drone pilot dan videographer di video ini. By the way, buat informasi tambahan, si Raymond ini nge-shoot gue pas lagi in frame. Sisanya yang gue gak in frame tuh bener-bener gue doang yang nge-shoot. Kecuali aerial ya, berhubung dia itu juga pilot drone ya kan. Nah, di footage yang ini, gue sebenarnya basically sama kayak yang pertama, tapi gue reverse. Niatnya gue pengen bikin loop, tapi lagunya nggak pas gitu, makanya gue bikin kayak item kayak dem gitu. Akhirnya gue kasih watermark. Dan loopnya baru gue mulai di sini. Teng 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 teng. Jadi kalau misalkan lu rasain lagunya kayak gini. Teng 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 teng. Nah, makanya coba lu tonton videonya ke Instagram gue dan rasain loopnya ya. Terus kita masuk ke color gradingnya guys. Langsung aja kita buka tab color di sini. Nah, gue awalnya ketika sebelum dan sudah kayak gini. Sebelumnya bener-bener flat banget. Tapi ketika sudah udah lumayan diwarnain gitu. Dan gue sengaja nambahin highlight supaya langitnya tuh nggak begitu kelihatan mendung. Berhubung gue pengen kelihatannya tuh lebih kayak flat aja sih lightingnya. Sebenarnya bisa aja gue turunin highlightnya supaya kelihatan dramatis, cuman gue kurang suka aja sih. Makanya gue terangin highlightnya. Nah, kalau misalnya kita lihat basic correctionnya kayak gini ya. Buat yang bingung gimana caranya ngatur-ngatur ginian, mending lu pahamin dulu basicnya, langsung aja tonton video gue tutorial color grading. Tontonnya di sini nih. Let's go. Nah, ini semuanya basic correctionnya. Di creative gue pakai LUT, namanya LUT Teal and Orange ya, LUT Emados. By the way, kenapa namanya kayak gitu? Karena gue pernah ngejob di salah satu restoran namanya Emados, dan ini LUT yang gue pakai, LUT yang sama yang gue pakai gitu, dengan intensitas 40%. Jadi gue sendiri punya semacam prinsip dimana kalau misalnya gue nge-apply LUT itu nggak pernah lebih dari 50%. Jadi menurut gue ya pakainya secukupnya aja lah, karena kalau misalkan LUT yang ibaratnya terlalu intens, menurut gue ya kayak kurang enak dilihat aja sih. Itu pendapat gue aja. Ini sama karena ini aerial ya. Jadi kalau misalkan aerial tadi kan gue udah tunjukin color gradingnya kayak gimana. Mungkin kalau yang yang kamera biasa gue tunjukin juga. Nah, dia tuh berhubung yang dari kamera gue yang Sony A6300 ini bener-bener flat banget. Makanya kalau misalnya dilihat sebelumnya ya gini guys. Makanya gue pengaturan di settingan ini banyak banget, kayak bener-bener keluar banget dari tengah gitu loh. Dan by the way, kenapa gue di sini nggak ada ini yang color gradingnya? Karena sebelumnya gue udah bikin di nest sequence yang sebelum-sebelumnya. Karena di footage ini ada perlakuan unik di mana gue ngasih efek namanya Red Giant Cosmo buat memperbaiki skin tone muka gue. Berhubung ini bener-bener nge-shoot muka banget ya kan. Nah, ini juga, ini kenapa nggak ada adjustment layernya? Karena ya dia tuh udah di color grading di yang sebelumnya. Nah, ini udah ada adjustment layer di sini. Jadi nggak selamanya semua itu harus ditaruh di main sequence, karena beberapa kasus kalau misalnya di Adobe itu kita tuh harus mainan nest juga. Yang mana kalau di project gue ini bener-bener banyak banget nestnya. Ya sesuai kebutuhan aja. Nah, ini yang tadi yang color grading hyperlapse-nya guys. Kalau misalnya kita lihat,
Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat sebelumnya tuh kayak gini guys, warnanya flat banget, bener-bener gue flat banget karena dari raw gue masukin ke Lightroom itu shadownya gue keluarin, nggak sampai full banget sih, kayak gue naikin, terus juga highlightnya gue turunin, sama ngejust exposure-nya dikit-dikit lah. Pokoknya gimana caranya supaya gambarnya tuh kelihatan flat. Karena kalau misalnya kita bikin flat ya, jadi datanya tuh lebih banyak gitu loh, data warnanya gitu. Nah ini shadownya gue turunin banget tuh, kontras tambahin dikit, sisanya gue dimin doang lah. Kayak highlight gue turunin 4. Dan loot yang gue pakai sama loot Emados namanya. Dan kita lihat before afternya kayak gini guys. Nah, lumayan ya. By the way, pas lagi gue upload video ini ke TikTok, responnya baik banget dan kebetulan masuk FYP banyak orang juga. Thank you TikTok untuk itu. Dan gue notice salah satu komen dia bilang, coba ditambahin color grading lagi. Like, bro, I did that. Kenapa? Kok dibilang coba tambahin color grading lagi? Apa karena gue nggak pakai teal and orange yang intensitasnya 100 jadi nggak dibilang color grading? Gue kan ibaratnya ini minimalis ya color gradingnya. Ya bukan berarti gue nggak color grading sama sekali. Karena kalau misalnya gue nggak color grading pasti warnanya flat parah gitu. Oh ya gue lupa kalau gue beberapa kali mainan curve juga. Contohnya nih di yang aerial ya, di aerial ini kalau misalnya kita lihat di curve, nah ini gue kayak di video yang kemarin, kalau misalnya gue tuh di video tuh cenderung naikin warna birunya dan mengurangi warna kuningnya supaya daunnya tuh nggak begitu kok orenan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat nih ya, nah ini sebelumnya tuh dia agak terlalu kuning gitulah, makanya gue kurangin dan birunya gue tambahin supaya ada kerasa lebih seger aja. Gue lupa guys, dan beberapa kali gue nge-apply curve juga kok. Nah kayak di sini nih, gue nambahin biru, terus juga di sini gue juga ngurangin kuning, ngurangin oranye, dan nambahin biru lagi. Biasanya gue main curve tuh kalau misalkan udah ada kaitannya sama daun, karena loot gue ini warnanya tuh kayak agak kuning gitu. Kalau misalkan ketemu sama daun, jadinya gue kurangin di warna kuningnya. Tapi alasan kenapa gue tetap pakai loot ini karena nggak tahu ngapa gue suka aja sama karakteristiknya gitu, kayak ciri khas gue aja rasanya. Nah kalau misalkan di footage yang spesifik ini gue color gradingnya agak beda ya, karena shootnya tuh bener-bener di waktu yang bener-bener berbeda banget, yang mana ini sekitar 2 tahun lalu dan itu bener-bener jauh sebelum covid guys. Nah by the way footage ini dikasih bonusan gitu sama si Raymond, yang mana Raymond ini videographer dan drone pilot gue di video yang ini. Tapi si Raymond ini nge-shootin gue pas gue in frame doang, sisanya selain gue in frame itu bener-bener gue doang yang shoot. Jadi jatuhnya videographer di shoot sama videographer. Nah ini kan di footage-nya ini dia bener-bener pakai regular profile gitu ya, ini kayak standar gitulah. Makanya ketika gue color grade bener-bener gue nurunin kontrasnya dan gue tambahin exposure-nya supaya kelihatan lebih seger aja lah. Nah kita mulai bagian yang menarik, yaitu sound design. Sebenarnya sound design yang gue pakai di video ini juga lumayan simple sih, tapi menurut gue cukup buat bikin penonton ya lumayan kerasa merinding lah ibaratnya dengan video yang ini. Oke, dimulai dari A1. A1 ini sebenarnya lagunya aja ya, lagu yang gue pakai. Terus di audio 2 nih yang mulai di sini di footage yang ini, gue ngasih semacam istilahnya apa ya, yang kayak gitu. Kalau nggak salah drop ya atau apa gitu, gue lupa. Kalau misalnya kita play kayak gini suaranya. Jadi kalau misalnya kita dengar videonya itu ada suara wung gitu. Kalau misalnya kita dengar lagi ya, oke gitu, wung gitu. Terus di A3-nya gue juga ngasih semacam crowd kota gitu, ambient kota. Dan ini suaranya agak adem ya, lebih kayak suara atmosfer aja. Dan di yang A4 gue juga kasih suara kota yang lebih intens, berhubung ini tuh kan footage-nya tuh banyak banget kendaraan-kendaraan ya kan, yang mana cocok banget kalau misalnya kita kasih suara-suara ya kendaraan juga. Oke gitu guys. Nah ketiga audio ini gainnya gue biarin di 0, dan khusus di suara yang traffic gue tambahin gainnya di plus 6. Offset gainnya tuh plus 6, yang mana itu bakal jadi lebih kenceng suaranya, karena gue emang pengen menekankan di suara trafficnya itu di footage yang pertama ini. Nah terasa gitu kan. Nah di sini juga, di sini gue kasih suara-suara angin gitu, karena gue kan lagi look up ya, terus rambut gue tuh kan kayak kena angin gitu kan, ala-ala. Jadi makanya gue kasih suara angin, dan suara anginnya tuh kayak gini guys. Nah oke, suara anginnya. Terus gue kasih biasa, kalau misalkan gue sound design pasti gue pakai constant gain sama exponential fade, supaya apapun tuh muncul dan hilangnya tuh secara gradual gitu, dan lebih kerasa, lebih enak aja didengarnya. Dan di sini gue kasih semacam kayak gue nggak tahu istilahnya apa, kalau nggak salah riser ya, whoosh atau riser gitu. Nah di sini kalau misalnya kita dengar suaranya kayak gini guys, gitu. Jadi ketika gue masukin kayak lebih gregetan aja dengernya, lebih bikin merinding lah. Nah kenapa gue juga pakai suara ini, karena gue di klipnya ini tuh gue pengen tambahin handy seamless transition. Handy seamless itu kayak scroll up gitu, yang mana bakal lebih cocok kalau misalkan kita tambahin suara-suara yang lebih bikin merinding itulah. Taruh aus minum dulu. Nah oke, setelah suara kayak tadi gue benar-benar diemin ke sini. Terus pas masuk sini
gue tambahin suara-suara kereta gitu guys. Kalau misalnya terdengar aslinya gini. Dan ini keyword yang gue cari ini dari YouTube guys. Subway train sound effect. Gue saranin kalau misalnya nyari-nyari sound effect gitu, disaranin pakai bahasa Inggris aja karena lebih broad aja, lebih luas. Nah di hyperlapse juga gue kasih semacam suara angin, tapi suara anginnya tuh yang kayak sepoi-sepoi kayak gitu-gitu, kayak terus gue cobain. Anjay, kayak gitulah. Nih kalau misalnya terdengar, nah kayak gitu. Nah di sini juga suara kamera. Ini positioningnya gue juga pasin ya sama kameranya ya. Kalau misalnya kita lihat kayak gini. Dan lucunya suara shutter yang gue pakai ini suara shutter dari Canon. Sedangkan suara yang cekreknya itu gue ambil dari Sony A6000. Karena entah kenapa gue tuh lebih suka suara shutternya mirrorless Sony ya, kayak lebih satisfying gitu. Dan di sini juga pas lagi masuk ke cekreknya, gue tuh emang udah ada niatan buat ngasih transisi handy seamless. Dan supaya lebih greget ya kan, gue kasih suara yang tadi, yang gue pakai di bagian sebelumnya, yang mana gue pakai handy seamless juga. Kalau misalnya kita denger kayak gini. Oke, kayak gitu, kayak tadi. Kalau misalnya kita denger jadi gini. Nah ini kan udah ada klip yang MRT ya, satu klip doang. Nah makanya gue kasih klip MRT suaranya lagi. Subway train, dan gue kasih kayak tadi constant gain sama exponential fade. Nah di sini juga gue kasih semacam suara traffic ya kayak tadi. Kalau misalnya kita denger. Nah ini kayak tadi suara angin-angin yang sepoi-sepoi, kayak suara yang gue pakai pas kameranya look up gitu yang rambut gue gerak-gerak. Gitu-gitu. Ini juga. Nah di sini pas lagunya ending ini. Nah sebenarnya pas di sini tuh gue bener-bener pengen bikin videonya tuh sampai sini supaya loopnya lebih halus, tapi entah kenapa lagunya kurang padu gitu. Ntar gue jelasin lagi. Dan di sini gue ngasih semacam suara kayak gitu, kayak supaya lebih merinding. Nah gitu. Terus misalnya di sini ada suara lagi semacam riser istilahnya. Dengerin. Nah kayak gitu guys. Nah di sini juga kayak suara tadi yang gue pakai yang gitu. Karena emang endingnya gue pengen bikin gelap gitu guys, kayak ala-ala sinematik gitulah. Ini ngilang. Nah ini suara apa sih? Jadi ini tuh adalah bagian sebelum lagunya tuh masuk yang pertama di kiri sini. Kan lagu awal yang pertama tuh kan deng 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 gitu kan. Nah ini tuh gue ambil dari sebelumnya. Kalau misalnya kita denger kayak gini, dengerin ya. Coba. Oh, teng teng. Nah bagian sebelumnya itu gue taruh di bagian akhir karena supaya kesannya tuh bakal ngeloop gitu. Kalau misalnya kita coba experience ya. Ini masuk gitu guys, maksud gua lebih asik aja kan buat gua. Jadi sebenarnya basically that's it, kayak itu tuh sebenarnya garis besarnya project gua. Mungkin tutorial-tutorial dari efek yang gua pakai di sini kayak yang pala ngikut gitu-gitu, mungkin bakal gua bikin tutorialnya di video selanjutnya. Dan jujur Februari nanti gua bakal ada project semacam ini lagi karena posisinya sponsor yang dari gua itu kontraknya 3 bulan. Jadi bakal ada 3 video yang mana Desember kemarin udah, dan ini Januari jatuhnya, dan Februari bakal ada lagi. Pokoknya follow semua sosial media gua dari Instagram, TikTok, dan YouTube supaya nggak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia videografi dan editing. Dan pokoknya link-link Instagram, TikTok, dan YouTube gue tuh udah ada di website gue yaitu urofi.com, langsung aja dimampirin. Sekian dan bye-bye.